Ini hari ini kita mulai kuliah lagi. Kita masuk ke sistem analisis ya. Nah, ini materinya kelanjutan dari kemarin kita sudah bicara bagaimana proses pengembangan sistem informasi ya. Nah, itu ada metodologinya. Yaitu kita diperkenalkan dengan menggunakan literatur Witten ini. Kita menggunakan metode FAST ya. Nah, di metode FAST ada 8 tahapan, mulai dari scope definition, problem analysis, requirement analysis, logical design, decision analysis, kemudian baru physical design and integration, dan construction and testing, dan installation and delivery. Nah, untuk klasik FAST, menggunakan metode klasik yang umum ya, yang dari awal metode pengembangan sistem informasi ini ada sekitar tahun 70-an ya. Nah, itu umumnya ya, walaupun beberapa literatur agak beda, ya ini agak mendasar ya. Secara umum fase pengembangan produk itu sistem informasi adalah project initiation, system analysis, system design, dan system implementation. Nah, hari ini kita bicara di salah satu tahapan dalam pengembangan sistem informasi, yaitu sistem analisis ya. Nah, dari sini di pertemuan sistem analisis ini dengan menggunakan buku Witten ya, kita bicara mulai dari scope definition. Jadi untuk analisis sistemnya itu mulai dari scope definition, problem analysis, kemudian requirement analysis, logical design, dan nanti terakhir ditutup dengan decision analysis. Nah, yang mau kita bicarakan hari ini ya ini ya, sistem analisis. Nah, ini tahapan dalam metode FAST, metodologi pengembangan sistem informasi yang 8 tadi. Ini ada di minggu lalu. Nah, semuanya itu harus terdokumentasi ke dalam repository ya, repository ya. Nah, ini ya sejenis tempat pengumpulan data ya. Di sini semua informasi dikumpulkan. Data sumber datanya ya. Di sini ada, bisa jadi sumber data, tempat kita menyimpan ada di sini semua. Nah, ini untuk analisis sistem ya, kita bicara scope definition, problem analysis, requirement analysis, dan logical design dan decision analysis. Nah, sebelum ke sana kita coba samakan persepsi dulu ya, the konteks sistem analisis ya. Nah, sistem analisis atau analisis sistem itu apa? Yaitu berupa sebuah kajian ya, study. Yang dikaji adalah sebuah sistem dan komponen-komponennya. Nah, jadi sistem analisis itu bagaimana kita mengkaji sebuah sistem dan menguraikan anggota-anggota atau komponen-komponen sistem tadi satu persatu ya, sampai semuanya tampak jelas. Ya. Nah, untuk sistem analisis ya ini sudah seharusnya sudah jelas bahwa sistem analisis itu merupakan langkah awal dalam sistem desain. Ya, prerequisite to system design. Nah, sistem analisis itu siapa yang paling banyak berperan dalam sistem analisis? Nah, itu adalah sistem owner dan sistem user-nya. Siapa yang menggunakan sistem informasinya? Ya, siapa pemiliknya? Sistem owner-nya siapa? Sistem user-nya siapa? Nah, itu yang paling berperan dalam sistem analisis ini. Nah, di dalam sistem analisis, nah ini kita mengcover ya. Jadi mengadres atau mengcover semua pengetahuan ya, semua pengetahuan atau proses ya, dan komunikasi ya dari sistem owner dan sistem user perspektif. Jadi kalau dalam kita mendesain sebuah sistem informasi, tahapnya kita sistem analisis, kerjaan kita adalah kita bagaimana mengetahui apa yang bagaimana kita mengakomodir ya apa yang diinginkan oleh sistem owner dan sistem user, apa yang diinginkan oleh pemilik sistem informasi dan penggunanya, pengetahuan apa yang mereka miliki ya, kemudian proses seperti apa yang mereka tahu dari sebuah sistem informasi yang mereka inginkan ya, atau mereka jalankan ya. Nah, itu kita lakukan kajiannya.
melalui sistem analisis. Nah, di dalam konteks sebagai bagian dari sebuah sistem informasi dari sisi the player ya, dari pandangan pemain atau the player sistem informasi, di situ ada salah satu bagian yaitu sistem analis. Jadi orang yang bekerja, orang yang mengerjakan ya analisis sistem itu dalam sistem informasi disebut dengan sistem analis ya, orangnya. Nah, ini sistem analis ini kerjanya itu memfasilitasi ya. Jadi sebagai fasilitator aja. Fasilitator dari sistem owner dan sistem user tadi. Nah, dia yang akan mencatat, mengetahui, mempelajari ya proses dan keinginan dari sistem owner dan sistem user. Nah, apa yang dia pelajari kemudian harus didokumentasikan. Jadi seluruh pekerjaan dari sistem analisis itu harus terdokumentasi dan biasanya itu disimpan atau di-store di repositori. Ya, jadi disimpan di repositori. Jadi semua yang dikerjakan dalam pembangunan atau pembuatan sistem informasi itu harus terdata, terdokumentasi dengan baik. Nah, itu di pertemuan yang lalu kita sudah bicara ya, beberapa tipikal dari sistem informasi yang baik. Nah, itu harus, yang salah satunya dia harus terdata atau terdokumentasi dengan baik. Terdokumentasi di repositori. Nah, repositori itu yaitu adalah tempat ya, perangkat ya, alat ya, tempat kita menyimpan seluruh data dari sistem informasi. Nah, di dalam repositori itu ada aktivitas ya. Jadi ada proses di sana. Biasanya ya proses dalam repositori itu merupakan sebuah network ya, direktori ya. Jadi sekumpulan jaringan ya, direktori dari apakah itu hasil olahan kata, olahan angka spreadsheet ya, atau other computer generate files ya, atau komputer file-file lainnya. Nah, bisa jadi terkait dengan yang berisi dengan koresponden, laporan, data ya, atau alamat-alamat ya, alamat-alamat orang yang menggunakan sistem informasi. Kadang kalau kita login dalam sebuah sistem informasi, kita diminta untuk memasukkan data, yaitu korespondennya. Ya, mungkin kamu diminta nomor telepon ya, kemudian alamat, nama, itu adalah korespondensinya. Nah, itu tersimpan dalam repositori. Nah, repositori itu bisa jadi merupakan sekelompok alat satu atau lebih ya, alat case namanya, disingkat dengan case, Computer Assisted System Engineering Tool ya. Jadi repositori itu dia dalam bentuk sebuah alat yang bisa merupakan terdiri dari satu atau lebih Computer Assisted System Engineering. Jadi yang terkomputerisasi. Nah, repositori itu data-datanya bisa di-print ya, printed documentation ya. Jadi data-data yang ada di repositori itu bisa kita manfaatkan dan kita cetak. Dan kemudian repositori itu biasanya juga untuk mempermudah komunikasi antar penggunanya, pengguna sistem informasi atau orang-orang atau the player yang memanfaatkan sistem informasi tadi, agar mudah berkomunikasi, ya dia biasanya repositorinya itu terhubung dengan jaringan internet ya. Nah, pendekatan dalam analisis sistem untuk khususnya sistem informasi ini ada dua. Nah, ini kembali lagi ini pendekatannya dengan literatur yang buku utama kita tadi adalah Witten, itu dia pendekatannya menggunakan model driven analysis approach dan accelerated system analysis approach ya. Nah, di sini juga dia sebutkan bahwa mungkin banyak ya pendekatan-pendekatan lain. Makanya sama seperti tugas kita yang kemarin yang saya sampaikan itu Anda untuk mencari beberapa metode pengembangan sistem informasi ya, pendekatan-pendekatannya.
Mungkin kamu juga sudah membaca, mungkin kadang penyebutan nama agak berbeda, tetapi sebenarnya isinya hampir sama. Gitu. Jadi kamu bisa mengcombine ya, menyatukan mana yang sesuai gitu, nggak masalah ya. Nah, atau mana yang literatur yang menurut kamu lebih suka gitu ya. Nah, ini di dalam Witten tadi itu untuk pendekatan sistem analisis sistem, ada metode pendekatannya model driven analysis approach dan accelerated system analysis approach. Nah, ini kamu bisa menggunakan ya pendekatan-pendekatan ini untuk menganalisis sistem. Ya, kembali lagi untuk menganalisis sistem. Menganalisis sistem itu ya mempelajari sistemnya dan komponen-komponen yang membangun di dalamnya. Kita mencoba untuk mengetahui bagaimana setiap komponen, bagaimana sistem tersebut, bagaimana proses-proses yang ada di dalam sistem tersebut, ya, bagaimana karakteristik dari komponen, setiap komponen yang membangun sistem tersebut. Nah, itu yang harus kita utak-atik ya, kita teliti satu persatu. Nah, di Witten ini ada model driven analysis approach. Ya, ini dia menggunakan gambar, use picture, untuk mengkomunikasikan bisnis problem, requirement, and solution-nya. Jadi, dalam pendekatan model driven ini, dia menggunakan gambar untuk mengkomunikasikan permasalahan dari bisnis. Ya, ini di sini sistem informasinya itu lebih ke arah bisnis ya, usaha ya. Kemudian kebutuhannya dan apa solusinya, itu menggunakan gambar-gambar. Nah, untuk model accelerated system analysis approach, itu dia membuat prototype, jadi berbeda ya. Jadi kalau sana menggunakan gambar, nah itu gambarnya contohnya ada flowchart, organization chart ya. Jadi gambar-gambar grafik itu masuk ke model driven ya. Jadi kita menggambar kondisi dari sistem bisnis yang kita mau kaji tadi, ya mau kita analisis, kita gambar menggunakan beberapa metode ya, menggambar ya, mulai flowchart, menggunakan organization chart. Nah, ini bisa kita gunakan juga menggunakan software-software yang general ya. Jadi untuk menggambar grafik itu ya, contohnya organization chart itu ada itu di Excel itu di PowerPoint atau Microsoft Word itu juga ada ya. Nah, itu bisa digunakan ya. Kemudian yang accelerate tadi dia menggunakan konstruk prototype. Dia buat prototipenya ya. Nah, ini prototype tentu saja ya di awalnya dia buat lebih cepat ya, lebih ringkas, nanti dalam proses analisisnya akan terus disempurnakan sehingga sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, akselerasi sistem analisis approach ini ya ini sama dengan yang di metode pengembangan sistem informasi rapid application development ya, RAD. Nah, untuk model driven itu ada tiga most populer ya. Jadi ada 3 pendekatan yang populer ya digunakan. Yang pertama adalah struktur analisis ya. Kemudian ada information engineering, kemudian ada object oriented analysis. Nah, kalau accelerate ini hanya 2 ya. Ya, discovery prototyping ini menggunakan alat-alatnya simple tool ya. Jadi alat-alat yang sederhana. Bisa digunakan menggunakan MS Access ya. Kamu tahu Microsoft Access ya. Nah, itu bisa digunakan untuk discovery prototyping. Ya, jadi dia menggunakan simple tool. Kemudian kalau rapid architecture, ya, arsitek analisis, nah ini dia menggunakan case tadi, ya, computer assist system engineer, system engineering ya, dia bisa menggunakan bantuan komputer yang sudah bersifat baku ya. Kalau yang rapid ini, jadi dia menggunakan software yang sudah ada, kemudian nanti dilakukan edited ya, jadi disesuaikan dengan kebutuhannya ya. Nah, di sini nanti mendesain menggunakan reverse engineering teknologi ya, kita bisa menggunakan database, kemudian user input formernya dan sampel reportnya. Nah, itu kita bisa
desain langsung ke komputer yang sudah ada dan hanya kita edit aja gitu ya. Jadi agak berbedanya kalau ini reverse engineering teknologi, softwarenya itu ada dan hanya kita perlu mengedit ya, menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi bahasa programnya ya instruksi pemrogramannya itu kita kopikan ke reverse engineering teknologi ini, kemudian nanti kita lakukan editing ya di bagian mana yang kita inginkan. Nah itu kalau yang model prototyping, ini accelerate ya. Jadi ini lebih cepat ya pekerjaannya ya dengan menggunakan prototype. Ya. Nah kalau simple tool ya kita gunakan yang software-software yang general purpose ya. Kita menggunakan software-software yang ya, contohnya kamu bisa menggunakan MS Access di Microsoft Access itu ya. Ya di situ kamu bisa memanfaatkan MS Access itu untuk mengolah database atau membuat formulir user inputnya seperti apa ya, bagaimana bentuk penginputan datanya, kemudian kalau laporannya keluar mau seperti apa bisa keluarnya itu di discovery prototyping ya, atau menggunakan simple tool MS Access contohnya seperti itu. Kalau ini ya khusus untuk programnya. Nah, yang untuk model driven analysis approach ya kita membuat gambar. Ini ada 3 pendekatan yang paling populer ya. Struktur analisis, information engineering, object oriented analysis. Nah, kita lihat ini ya. Nah, kalau yang untuk rapid ini ya accelerate ya udah itu ya, bedanya hanya 2 ini aja. Dia menggunakan simple tool dan reverse engineering teknologi. Nah, untuk struktur analisis ya pendekatan struktur analisis, pendekatan yang digunakan untuk menganalisis sistem ya, untuk menganalisis sistem. Struktur analisis ini merupakan pendekatan tradisional. Nah, jadi one of traditional approach to analyze or define business requirement. Jadi suatu pendekatan salah satu sebenarnya banyak tadi katanya ya, itu salah satunya pendekatannya adalah struktur analisis. Nah, struktur analisis ya, untuk menganalisis dan mendefinisikan apa yang dibutuhkan oleh bisnis ya, apa yang dibutuhkan oleh bisnis ya. Jadi orientasinya adalah sistem informasinya ya, seperti apa ya sistem informasi yang dibutuhkan oleh sebuah bisnis ya. Nah, untuk struktur analisis dia fokus kepada flow of data, jadi aliran datanya ya. Nah, jadi flow of data through business and software process. Ya. Jadi bagaimana proses aliran data dari bisnisnya. Nah, sehingga untuk metode struktur analisis kadang itu disebut juga dengan proses center. Jadi dia fokus kepada prosesnya, bagaimana data itu mengalir, the flow of data. Oke. Nah, salah satu alat yang digunakan dalam struktur analisis, ya, pendekatan struktur analisis dalam memodelkan proses ada namanya data flow diagram. Nah, ini data flow diagram. Ya, data flow diagram itu menggambarkan proses ya sepanjang sistem, inputannya, outputnya, dan datanya. Nah, jadi digambarkan menggunakan jadi data flow diagram. Jadi ada toolnya. Nah, ini nanti kita akan masuk satu sesi sendiri nanti untuk bagaimana menggunakan data flow diagram. Jadi di sini ada juga contohnya ya seperti ini. Jadi simple process model. Nah, ini model. Ini juga model tadi digunakan untuk menganalisis sistem ya. Nah, ini kita modelkan menggunakan gambar. Ya, aturan main gambarnya adalah menggunakan DFD, data flow diagram. Ya. The model show the flow of data between and row process and show the place where the data is stored. Ya. Jadi ini juga untuk pengantarnya. Ya. Nah, di DFD ini juga kita bisa melihat di mana data itu disimpan. Ya. Ini kodenya seperti ini. Ya, ini simbolnya simbol data store. Ini ada account, ya, ini order ya disimpan. Kalau proses itu ya ini proses kotak ya, kotak agak lancip. Nah kalau yang kotak ini
entity-nya. Nah, ini tadi saya juga baru belajar ya, saya lihat tadi sekilas tentang DFD. Tapi sepertinya itu butuh satu sesi untuk memahami. Nanti kita juga praktek menggunakan DFD ini ya, data flow diagram. Nah, di sini yang kita bisa melihat ya, bagaimana aliran data dalam sistem informasi bisnis tadi ya. Nah, bagaimana aliran datanya. Nah, ini misalnya ada klub member, ada keanggotaan. Ini keanggotaan sebuah apalah gitu ya. Di situ juga tidak dijelaskan yang jelas bagaimana data-data ini mengalir masuk ke proses. Misalnya ada order ya, ada bonus ya. Nah, kemudian nanti hasilnya order to be filled in warehouse ya. Nanti ya, warehouse itu ya bukan gudang secara fisik ya, tetapi dalam sistem informasi ya terkumpul di sana ya, seperti repository tadi ya. Nah, ini kalau sekiranya ada sebuah order, maka dia harus melihat account-nya ya. Account-nya ini isinya kalau di sini batasan kreditnya berapa begitu ya. Nah, ini kalau ada orang klub member itu mau ngorder sesuatu, maka di sini ada prosesnya. Ada proses bagaimana bagaimana order tadi itu kemudian dikabulkanlah di ACC atau dimasukkan ke dalam warehouse dengan memperhatikan account-nya. Ya, ini tentu saja ini terkait dengan sistem yang sedang kita amati. Jadi kalau kamu mau mendesain sebuah sistem informasi ya, tentu kamu harus dalami dulu ya kasusnya apa di sana begitu ya, atau masalahnya di sana apa gitu. Proses model serve as blueprint ya. Jadi model ini nanti seperti blueprint ya, cetak biru atau panduan ya dari proses bisnis ya, dan bagaimana mengimplementasikan software ya terkait dengan software yang akan kita beli atau kita buat ya. Nah, ini sebagai blueprintnya. Nanti saya ingin buat software yang seperti ini ya. Sistem informasi saya mau yang seperti ini ya. Itu sebagai blueprintnya. Oke, nah untuk yang tadi ada struktur, kemudian ada information engineering. Nah, yang untuk information engineering dia itu lebih fokus ke datanya, fokus on the structure of store data rather than on process. Jadi kalau ini yang diperhatikan adalah bagaimana datanya dari satu tempat ke tempat yang lain, bagaimana data itu harus berhubungan ya. Ini ERD ini Entity Relationship Diagram. Nah, jadi diagram hubungan antara entitasnya. Nah, entitasnya di sini adalah data-data ini, member order, ini kan bukan merupakan sebuah data. Jadi kalau ada orang order, nah datanya masuk. Ya kamu kalau beli di market share itu ya marketplace ya, nah itu datamu masuk di situ. Jadi ya makanya jangan heran kita ya, kok bisa-bisanya dia tahu riwayat-riwayat itu karena datamu disimpan di situ ya. Nah itu order kamu selama ini ya ada di situ ya, disimpan. Nah, kemudian ini place by place ya, place by place ya. Jadi member order itu berdasarkan data membernya, ditaruh berdasarkan data membernya. Nah, kemudian in enroll under applies to agreement atas persetujuan ya, oke gitu ya. Nah, kemudian ini data-data produknya, data kalau sekiranya ada promosi, ya. Kemudian ada sponsor untuk keanggotaan begitu ya. Ya ini bagaimana keterhubungan antara data-data ini tadi. Nah, ini juga nanti kita akan masuk ke dalam tambahan untuk sesi untuk menggambar, membuat model menggunakan entity relationship diagram. Ya. Nah, ini kode-kode ini juga ada artinya. Kalau ini tadi hanya panah-panah saja gitu ya. Ini tadi juga saya perhatikan ya, ini ada kodenya artinya ini ya. Jadi saya juga ini apa ini ya. Nah, di buku ini nggak ada, ya terus saya coba cari sumber lain ya. Nah, ini juga ada artinya. Nah, ini 0 ya.
opsional ya. Oh ya bulat ya, ini atau 0 opsional. Ini artinya 0 atau more. Nah, ini 1, 2, 3 garis ya. Jadi nggak selamanya garis. Nah ini contoh 0 dan ada garis seperti ini ya. Ini juga ada artinya ternyata ya. 0 or 1 ya. Nah ya, waktunya tinggal 10 menit ya. Apa-apa. Artinya 0 or 1 ya. Nah, ini opsional pilihan kalau mau di sini. Nah, 0 opsional dan ini ada satunya or 1. Kalau ini banyak enggak satu ya. 1 2 3 lah gitu ya. Maka dikatakan di sini ya ini 0 or more ya, lebih ya. Nah, kalau ini bukan or lagi ya. Nah, ini 1 ya, or more ya. 1 atau lebih, dan ini bersifat bukan opsional tapi bersifat mutlak ya. Jadi dia harus must be ya, harus dilakukan. Ya, jadi kalau dibaca ya, kalau dibaca ini aja ini ya, keanggotaan ya, keanggotaan dari keanggotaan dari ini ya, maka dia harus nilainya harus 0 atau lebih ya. Terkait dengan ordernya. Jadi orang ini aku niat masih kalingan. Nek ramah kewalian. Nek kowe niat malah halo ya. Nah, jadi member, ini artinya dari member ke sini itu ada, dari sini ke sini juga ada. Member kalau ini di sini ya, member ya. Oke. Dari kiri ke sini membacanya member can place ya. Jadi anggota itu bisa mengajukan order ya. Member can place order 0 or more ya. Ya, jadi dia bisa meminta order 0 atau lebih ya. Jadi bisa juga kalau dia meminta place ya, member place order 0 or more ya. Jadi 0 atau lebih. Nah, jadi dia kalau umpamanya tidak mengajukan order ya itu 0 ya berarti. Ya kalau lebih ya lebih dari 0 berarti. Ya, jadi begitu cara bacanya. Tapi untuk lebih detailnya kita akan saya siapkan untuk kita belajar bareng tentang ERD dan DFD tadi ya. Oke, jadi kalau bedanya ini untuk struktur information engineering object oriented, kalau struktur analisis dia lebih fokus ke prosesnya. Kalau ini lebih proses data flow-nya, aliran datanya. Kalau ini lebih fokus kepada datanya. Sedangkan object oriented analysis gabungannya. Jadi dia menggabungkan ya, data simple data model dengan simple process model. Jadi ini store datanya itu bedanya. Nah kalau object model, ini dia menggabungkan keduanya itu. Nah, jadi object model ini kalau kamu perhatikan ya dia berdasarkan objeknya. Ya, jadi menganalisis sistem informasi itu berdasarkan objeknya, siapa aja di situ, apa aja gitu ya. Ini student ya. Nah, student itu perlu data apa saja? ID number, name, grade point average ya. Nah, kemudian ada apa saja yang dilakukan dari seorang student ya. Ini kan customer-nya lah. Ini dalam suatu kasus, ini transkrip course, ini dalam kursus, sebuah kursus ya. Ini kursusnya, ini subjeknya, pelajarannya apa, nomor berapa, titelnya apa, kreditnya SKS berapa gitu ya. Kemudian ini pelajarnya itu nomor mahasiswanya, namanya siapa ya. Kemudian grade point-nya, average ya. Nah, kemudian apa yang dia butuhkan ya. Dia harus register dulu, harus izin dulu ya. Nah, ini cara untuk menganalisis sebuah sistem per komponen dan komponennya. Ini misalnya komponen adalah student, transkrip, dan course. Ya, ini menggunakan pendekatan objek model ya. Oke, itu terkait dengan beberapa pendekatan
dalam analisis sistem. Jadi ada model driven, ada accelerated system analysis approach. Ya. Nah, jadi yang mana mau digunakan? Ya menurut saya sih kalau mau digunakan dua-duanya nggak masalah ya, karena di sini kamu bisa menggunakan gambar atau menggunakan prototype, ya bebas-bebas saja ya. Tapi ya dampaknya nanti ya akan terkait dengan biaya dan waktunya ya dalam menggambarkan sistem informasi. Kalau sekiranya ini aja boleh nggak ya, itu terserah kita juga ya. Saya menggunakan model driven ya, Pak. Menggunakan ini aja ya. Kemudian ya ini juga sama kan. Nah, ini kamu gunakan semua juga boleh ya, karena itu akan memperdalam pemahaman kita terhadap persoalan dari sistem yang mau kita desain. Mau dibuat dulu dalam bentuk DFD atau RERD atau menggunakan objek ya, model ya. Itu bisa kita gunakan untuk menganalisis sistem. Oke. Nah, kalau kita perhatikan hal yang paling penting dalam mendesain sebuah sistem tentu saja adalah bagaimana kita memahami permasalahan yang ada dalam sistem tadi. Maka ada dua pendekatan kalau sini. Bagaimana caranya kita menelusuri ya, apa yang dibutuhkan dalam sistem itu tadi, sistem informasi yang kita desain. Nah, itu ada pendekatannya adalah fact finding teknik. Jadi kita menelusuri, memahami kebutuhan dari sistem informasi yang mau kita desain atau kita rancang. Gitu ya. Yang pertama adalah menggunakan fact finding teknik. Ini juga nanti ada satu sesi lagi, lebih jauh lagi. Kemudian ada joint requirement planning. Ya. Nah, ini aja bedanya gimana ya? Kalau fact finding teknik ini ya kita menggunakan sampling, ya, dokumen-dokumen atau laporan-laporan atau formulir-formulir atau file atau database dan memo catatan-catatan ya kita gunakan itu untuk kita memahami apa yang dibutuhkan oleh sistem informasinya. Ya, kita ambil samplingnya. Sampling itu, ini teori sampling lagi ya. Kamu bisa mengambil 100% sampling kalau memang tidak terlalu banyak. Nah, sehingga juga akan membantu pemahaman kamu ke dalam sistemnya tadi. Nah, itu teori sampling ya. Kalau misalnya datanya banyak sekali, kamu bisa ngambil sedikit. Misalnya di marketplace itu ya pelanggannya itu banyak sekali ya, se-Indonesia atau gimana. Nah, kalau kamu ngambil dokumen-dokumennya berapa banyak itu, ya berapa juta itu ya. Nah, itu akan menyita waktu. Jadi kamu bisa ngambil samplingnya aja, dokumen-dokumen laporannya. Contohnya misalnya bagaimana ya respon konsumen terhadap produk bor ini ya, bor listrik saya ini gitu ya. Bor listrik ya. Nah, ini kamu bisa lihat report-reportnya ya. Nah, itu kamu bisa lihat komentar-komentar dari pelanggannya. Teknik menemukan fakta ya, fact finding teknik ya. Yang lain adalah research of relevant literatur. Ya, jadi kita melakukan penelitian, pengamatan kepada literatur yang relevan, yang berhubungan ya, melakukan benchmarking, melakukan perbandingan dari beberapa literatur satu dengan lain. Jadi kalau sama seperti saya ini ya kita juga ya mahasiswa itu ya harus belajar dari beberapa literatur kemudian membandingkan literatur tadi ya. Nah, itu research of relevant literatur, benchmarking, dan site visit. Ya, site visit itu melakukan kunjungan ke lapangan gitu ya. Mungkin ada orang yang punya sistem yang sama seperti kita punya yang mau kita desain ya, kita bisa melihat ke sana. Site visit itu pun kalau boleh ya. Nah, kemudian observation of the current system and develop environment ya. Kita tentu saja melakukan pengamatan langsung ke dalam sistem yang ada, yang saat ini ada ya. Bagaimana cara kerjanya sistem yang sekarang, ya itu kita coba observasi. Nah, itu teknik menemukan fakta ya. Kemudian bisa juga dengan kuesioner dan survei ya. Kita melakukan kuesioner, menyebarkan kuesioner, melakukan survei, pengamatan ya. Menggunakan kertas-kertas ya, daftar pertanyaan lah begitu ya, itu kuesioner dan survei ya. Kemudian atau interview, nah, kita langsung interview of manager, user, dan technical staff. Ya, jadi agar kita memahami betul apa yang mau kita desain, ya kita bisa melakukan interview langsung dengan manajer atau user dan atau staff teknisnya.
subteknisnya user ya penggunanya, ya manajer ya perwakilan dari ownernya, kemudian technical staff ini ya orang yang sama dengan user juga, cuma dia memanfaatkan sistem informasi tadi untuk digunakan dalam kebutuhan kerja dia kan gitu ya, technical staff. Kemudian ada joint requirement planning ya. Nah, kalau ini analis as facilitator for a workshop. Jadi diadakan workshop. Ya, jadi diadakan seperti pertemuan